uang nggak bisa beli bahagia. Tapi, selamat datang di Wow Channel, jangan lupa subscribe. Pernah dengar orang bilang uang nggak bisa beli kebahagiaan? Bener juga sih, tapi coba deh bayangin kalau dompet kita selalu tipis, tagihan numpuk, mau jajan cilok aja mikir 2 kali. Rasanya pasti berat banget. Susah juga ya mau bahagia kalau nggak punya uang. Setiap hari jadi penuh kekhawatiran. Nggak cuma bikin pusing, masalah keuangan juga bisa bikin stres, bahkan bisa bikin berantem sama orang terdekat. Hubungan jadi renggang. Makanya penting banget nih buat kita belajar cara mengelola keuangan pribadi. Dengan begitu, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan finansial. Biar hidup lebih tenang dan teratur, gak gampang sedih gara-gara duit. Kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang bikin bahagia. Tenang, ngatur uang gak seseram yang dibayangkan kok. Dengan sedikit usaha, kita bisa mengubah hidup kita. Nggak perlu jadi ahli ekonomi atau jago matematika. Semua orang bisa belajar. Di video kali ini, aku bakal kasih tips simple dan gampang ditiru buat kamu yang pengen mulai atur keuangan. Siap? Yuk, kita mulai. Dompet bocor? Yuk, tambal pakai anggaran. Pernah nggak sih ngerasa uang gaji kayak hantu? Baru gajian udah lenyap entah kemana. Nah, itu tandanya kamu butuh anggaran. Anggaran itu kayak peta pengeluaran, biar duit nggak hilang tanpa jejak. Gimana sih cara bikinnya? Gampang banget. Pertama, catat semua uang masukmu setiap bulan. Kedua, catat semua pengeluaranmu. Mulai dari yang besar kayak bayar kosan, sampai yang kecil kayak beli gorengan. Ketiga, setelah tahu kemana aja uangmu pergi, ya sekarang saatnya bagi-bagi uang ke bagian-bagian penting, kayak kebutuhan sehari-hari, bayar cicilan, hiburan, dan jangan lupa tabungan. Terakhir, disiplin. Ikuti anggaran yang udah kamu buat. Ingat, ini semua demi kebaikanmu sendiri. Awal-awal mungkin terasa ribet, tapi percayalah, anggaran ini bakal jadi teman baik keuanganmu. Gaji habis terus? Coba deh tips ini. Ngaku deh, siapa yang suka kalap belanja pas gajian? Rasanya baru aja gajian, udah habis lagi. Atau hobi nongkrong cantik di coffee shop sampai lupa waktu. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak kok yang ngalamin hal yang sama. Godaan buat ngabisin duit emang banyak banget. Tapi tenang, aku punya beberapa tips buat kamu yang bisa membantu. Pertama, hindari belanja impulsif alias kalap belanja. Ini salah satu penyebab utama gaji cepat habis. Coba deh sebelum beli sesuatu, tanya sama diri sendiri, aku butuh atau cuma pengen? Ini bisa bantu kamu lebih bijak. Kedua, manfaatkan promo dan diskon. Cari tahu kapan ada sale besar-besaran. Siapa sih yang nggak suka barang murah? Tapi ingat, tetap bijak ya. Rajin-rajin lihat informasi promo dari toko langgananmu. Kadang ada promo yang nggak terduga. Ketiga, masak di rumah lebih hemat daripada jajan terus. Selain hemat, masak di rumah juga lebih sehat. Keempat, coba deh sesekali naik angkutan umum atau jalan kaki kalau tempatnya dekat. Ini bisa menghemat banyak. Selain hemat, sekalian olahraga kan? Badan sehat, dompet juga sehat. Ingat, hemat bukan berarti pelit, tapi lebih pintar dalam menggunakan uang. Ini tentang prioritas. Yuk, mulai biasakan hidup hemat dari sekarang. Dengan begitu kamu bisa lebih tenang dan gak khawatir gaji habis terus. Menabung. Gampang kok, kayak nonton drakor. Menabung itu sebenarnya tidak sesulit yang kamu bayangkan. Menabung kan susah. Duitnya suka kepake. Eits, siapa bilang? Banyak orang berpikir gitu, tapi sebenarnya ada cara mudah untuk menabung. Menabung itu sebetulnya gampang banget loh. Kamu hanya perlu memulainya dengan langkah kecil. Kayak nonton drama Korea, awalnya aja susah, begitu udah mulai, pasti ketagihan. Sama seperti menabung, begitu kamu melihat hasilnya, kamu akan semakin semangat. Nah, biar semangat nabungnya makin membara, coba deh terapkan tips jitu ini. Pertama, tentukan tujuan menabungmu. Mau beli handphone baru, liburan ke Korea, atau uang muka rumah? Tujuan yang jelas akan membuatmu lebih fokus. Tulis tujuanmu dan tempel di tempat yang gampang dilihat, biar kamu selalu ingat dan termotivasi. Setiap kali kamu melihatnya, kamu akan teringat untuk menabung. Kedua, sisihkan uang untuk ditabung di awal, jangan di akhir. Ini akan memastikan kamu tidak tergoda untuk menghabiskannya. Ketiga, manfaatkan fitur auto debit dari bank. Ini sangat membantu untuk disiplin menabung. Jadi setiap bulan, uang tabunganmu akan otomatis terpong dan masuk ke rekening tabungan. Praktis kan? Kamu tidak perlu repot-repot mengingatnya. Ingat, menabung itu bukan soal seberapa besar uang yang kamu tabung, tapi seberapa rajin kamu melakukannya. Konsistensi adalah kunci utama.
Investasi bikin uangmu kerja keras. Udah nabung tapi pengen uangnya bertambah lebih cepat, saatnya investasi. Ibaratnya kalau nabung itu kayak naik sepeda, investasi itu kayak naik mobil sport. Lebih cepat sampai tujuan. Tapi ingat, investasi itu bukan judi. Sebelum mulai berinvestasi, penting banget buat belajar dan memahami risikonya. Ada banyak jenis investasi yang bisa kamu pilih, mulai dari reksadana, saham, obligasi, emas, properti, dan masih banyak lagi. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuanganmu. Jangan lupa bagi investasi ke beberapa tempat untuk mengurangi risiko. Ingat, investasi adalah komitmen jangka panjang. Jadi jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Belajar, pahami, dan mulailah berinvestasi dengan bijak. Dana darurat, jaga-jaga kalau ada badai. Hidup itu penuh kejutan. Nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Makanya penting banget punya dana darurat. Dana darurat itu kayak payung, jaga-jaga kalau tiba-tiba hujan badai datang. Berapa sih idealnya dana darurat? Minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Misalnya pengeluaranmu per bulan 5 juta, maka idealnya kamu punya dana darurat 15-30 juta. Simpan dana darurat di tempat yang mudah diambil, seperti rekening tabungan atau deposito. Dengan punya dana darurat, kamu bisa lebih tenang dan siap menghadapi situasi terduga tanpa harus pusing mikirin utang. Ngatur uang bareng pasangan, biar makin romantis. Buat yang udah punya pasangan, ngatur uang bareng itu penting banget loh. Malah bisa jadi salah satu kunci hubungan yang harmonis. Gimana caranya? Pertama, bicarakan soal keuangan secara terbuka dan jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kedua, sepakati tujuan keuangan bersama. Mau beli rumah, liburan ke Eropa, atau pensiun dini. Ketiga, buat anggaran bersama dan tentukan siapa yang tanggung jawab untuk pengeluaran tertentu. Keempat, tinjau dan evaluasi anggaran secara berkala. Ngatur uang bareng pasangan emang gampang gang susah. Tapi kalau dikomunikasikan dengan baik, bukannya jadi sumber masalah, malah bisa bikin hubungan makin lengket. Aplikasi keuangan teman setia kantongmu. Di zaman sekarang, atur keuangan jadi makin gampang dan praktis dengan bantuan aplikasi keuangan. Udah banyak banget aplikasi keuangan yang bisa kamu unduh gratis di handphone. Aplikasi ini bisa bantu kamu catat pengeluaran, bikin anggaran, ngatur arus kas, sampai ingetin bayar tagihan. Cari aplikasi yang sesuai dengan kebutuhanmu dan manfaatkan semua fitur yang ada. Dijamin, atur keuangan jadi lebih mudah dan menyenangkan. Uang bukan segalanya, tapi ngatur uang itu penting banget. Nah, itu tadi beberapa tips simple dan gampang ditiru buat kamu yang pengen mulai atur keuangan. Ingat, mengelola keuangan itu bukan soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu menggunakannya. Mulailah dari hal-hal kecil, konsisten, dan jangan lupa buat nikmatin prosesnya. Yuk mulai atur keuanganmu dari sekarang dan capai mimpi-mimpimu.